yang sama-sama kita hormati dan banggakan Dana Bupati Lombok Tengah sekaligus selaku pembina Yayasan Yatim dan Duafa Tersenyum, yang kami hormati pimpinan Ganesha Operation, yang kami hormati bapak-bapak pengurus Yayasan Yatim dan Duafa Tersenyum, yang kami hormati dan banggakan adik-adik media, singkatnya hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena atas izin dan ridhonya kita pada pagi hari yang cerah ini dapat hadir bersama dalam rangka menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Yayasan Yatim dan Duafa Tersenyum dengan Ganesha Operation. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, alhamdulillah setelah melakukan kunjungan diskusi silaturahmi ke Ganesha Operation, telah disepakati secara lisan bahwa adik-adik, anak-anak kita calon penerima beasiswa dari Yayasan Yatim dan Duafa Tersenyum ini akan ditingkatkan kapasitas akademiknya oleh GU dalam rangka mempersiapkan adik-adik dan anak-anak kita calon penerima beasiswa ini untuk mengikuti tes di beberapa perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Yayasan Yatim dan Duafa Tersenyum untuk tes masuk di Fakultas Kedokteran, dengan harapan bahwa adik-adik dan anak-anak ini memenuhi passing grade yang telah distandarisasi, yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang dimaksud. Yaitu tunas sambutan sekaligus arahan dari Dana Bupati terkait dengan untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada pihak GO untuk menyampaikan sambutan terkait dengan naskah perjanjian kerjasama. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Bupati Lombok Tengah. Saya hormati Ketua Yayasan Peduli Anak Yatim yaitu Duafa Tersenyum. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus, Bapak-bapak dan juga media yang hadir di sini. Sebelumnya kami dari Ganesha Operation mengucapkan terima kasih atas sambutan di rumah pendopo ini. Jadi ini kali pertama saya Pak mampir ke sini. Masya Allah, saya lihat juga sangat ramah orang-orangnya. Kami merasa minder kemarin tidak mempersiapkan ketika ada kunjungan Pak Bupati ke GO. Mohon dimaafkan Pak G. Dan kehadiran Ganesha Operation hari ini sebagai bentuk komitmen kami untuk menerima amanah bentuk kerjasama antara GO dan Yayasan Peduli Anak Yatim Piatu dan Duafa Tersenyum. Dan hari ini juga insya Allah kita akan melakukan perjanjian kerjasama, dan kami dari Ganesha Operation sangat merasa terhormat bisa dilibatkan dalam visi atau goal yang sangat menurut kami sangat istimewa untuk memfasilitasi dan memberikan beasiswa kepada
19 santri yang insya Allah akan ikut pada program bimbingan kerjasama di Ganesha Operation. Jadi sekali lagi Bapak Bupati, Bapak Ketua, dan hadirin, terima kasih sudah mempercayakan membimbing anak-anak ini kepada Ganesha Operation. Dan kami akan bekerja keras dan juga akan menjalankan amanah ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan insya Allah hari ini kami juga akan mulai mengawali program ini dengan mendata dan juga dengan menginputkan siswa ke dalam sistem kami, dan ini adalah hubungan kerjasama yang benar-benar sah dan diketahui oleh Ganesha Operation Ganesha Operation Pusat di Kota Bandung. Sekian dari saya Bapak, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riki yang mewakili GO. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa Ganesha Operation ya memiliki komitmen yang kuat ya untuk menerima amanah ini dalam rangka menyiapkan anak-anak ataupun adik-adik kita calon penerima beasiswa dari Yatim dan Duafa Tersenyum. Ya. Insya Allah 19-nya akan lulus passing grade ini Mas Riki ya. Kami tunggu. Berikutnya Dana Bupati Nawagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, saudara ketua yayasan yang saya hormati serta seluruh fungsionaris yayasan, ada Bapak Kadis Pendidikan, kemudian ada Direktur PDAF, Kepala Bank NTB Syariah, KCP Praya, kemudian ada Jaya ngurus, dan ada dokter, ada ada direktur rumah sakit, mewakili pengurus Yayasan Peduli Yatim Tersenyum dan Duafa. Saya menyampaikan ini adalah bentuk seriusan rekan-rekan media. Ini adalah bentuk seriusan kita bahwa kita tidak setengah-setengah untuk membina dan memberikan edukasi kepada adik-adik saudara-saudara kita penghafal Quran, hafizah yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Ganesha Operation atau GO yang nantinya ini akan semoga membuahkan hasil yang maksimal untuk anak-anak yang akan mengikuti tes passing grade untuk menjadi dokter. Namun kami yakin niat baik kita semua ini akan membuahkan hasil yang maksimal. Beberapa universitas kita sudah MOU, tinggal mungkin besok minggu depan ini kami MOU dengan Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kemudian kita bersama Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Jadi terus kita menjalin hubungan-hubungan itu untuk kemaslahatan mereka, para hafizah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang akan mengikuti program beasiswa dokter dari Yayasan Peduli Yatim Tersenyum. Seriusan ini tentu tidak ada kata lain dengan cara lain kecuali peningkatan sumber daya manusia, sehingga betul-betul maksimal apa yang akan kita lakukan. Dan ada pertanyaan nanti bagaimana di luar 10 itu ada 19 yang ikut. Semua kita akan kuliahkan gratis. Di mana di beberapa fakultas, di beberapa universitas dengan fakultas yang lain tentunya. Selain kedokteran ada kesehatan, kemudian ada farmasi, kemudian ada pendidikan juga, ada perawatan. Ini semua tentu peluang bagi anak-anak kita penghafal Quran. Kita berpikir mereka menghafal banyak ya, kalau sudah bicara 30 juz ada 6.666 ayat, 114 surah itu dihafal, maka hal-hal lain saya pikir tinggal mereka belajar tentang di luar persoalan menghafal.
di luar persoalan menghafal, karena pendidikan ini jauh luas, maka butuh bimbingan di GEO, butuh bimbingan bimbel untuk memenuhi target-target yang diharapkan oleh universitas, sehingga mereka bisa lulus dan mampu menyelesaikan dirinya. Itu yang penting untuk kami sampaikan. Sekaligus ada pertanyaan rekan-rekan wartawan. Silakan. Ya. Satu Pak Bupati, ini 19 orang. Dari mana ini? TPRI. Sebut nama dan media. Sering TPRI. TPRI. Terus. Dari 19 orang yang akan dimasukkan ke bimbel ini, apakah semua nanti 19 orang ini gratis, dan bagaimana model dari mereka untuk bimbel? Apakah setiap hari selama 1 bulan itu, ataukah mereka ada jadwal tersendiri, kemudian dari hasil dari bimbel ini sudah yakin mereka akan mendapatkan fasilitas yang diinginkan atau seperti apa? Saya langsung jawabin. Bimbel itu ada jadwalnya. Itu nanti di hari Rebo dan Sabtu. Di luar hari itu boleh dia masuk. Dan pembimbingnya sudah ada, sudah disiapkan. Nah, itu. Ya Mas Riki ya. Berikut bagaimana modelnya. Pertama 10 orang itu masuk ke kedokteran. Dan kita akan biayai semua. Kenapa berbahasa semua? Karena uang yang dikelola ini adalah uang sedekah para pegawai negeri. Dan kami menjaga uang ini karena ini adalah persoalan trust masyarakat pegawai negeri kepada yayasan. Nah, selanjutnya 10 orang ini harus masuk ke kedokteran, tentu dengan catatan masuk passing grade. Nah, apakah diberikan jaminan passing? Ini kan ikhtiar. Maka ikhtiar tidak cukup hanya ikut daftar saja, tapi ikut GEO dulu. Nah, supaya pembunuhan ikhtiarnya harus dilaksanakan. Kalau saya mengatakan gimana lulus, enggak boleh, kita sombong nanti. Karena pekerjaan ini juga belum selesai, kan begitu. Nah, GEO dulu, ikut tes, masuk passing grade. Nah, ini sudah yang terbaik bagi mereka dan kita semua. Lalu kemudian setelah lulus itu tentu dibiayai oleh Yayasan Peduli Yatim Tersenyum. Nah, selanjutnya yang 9 nanti masuk ke, bisa jadi masuk ke universitas yang sama pada fakultas yang berbeda. Nah, ada kesehatan, ada perawat, ada farmasi, ada juga pendidikan, ekonomi, hukum. Kami juga sudah diskusi lebih jauh tentang semua itu. Nah, kenapa kita lebih luas mengadakan MOU untuk menjaga kondisi yang tidak pernah kita inginkan nanti terjadi. Misalnya ada sesuatu dan lain sebagainya. Contoh, ikut di sini tidak masuk passing grade, ikut di sana tidak masuk passing grade. Nah, bagaimana anak ini? Nah, ini yang harus didiskusikan lebih jauh. Maka universitas-universitas lain pun harus kita persiapkan untuk melakukan PKS sehingga aman ini ke depan. Dan bukan hanya saja sampai hari ini, tapi seterusnya demi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Artinya kalau MOU yang dilakukan selain dari program itu juga untuk menyalurkan mereka. Iya. Ada Nizar. Itu universitas. Ya, itu hak universitas. Nah, sama kayak begini. Bagaimana persyaratannya masuk ke kedokteran dari yayasan? Pertama harus ngapal 30 juz. Secara akademis, persyaratan akademisnya harus jurusan IPA. Nah, yang tahu universitas. Gitu. Silakan. Terkait dengan pemberian beasiswa kepada santri atau penghafalan Quran, apakah akan dilakukan setiap tahunnya atau hanya tahun ini sampai lulus atau seperti apa? 10 orang ini membutuhkan miliar-miliaran, ya, bukan 1, 2, 3 miliar itu. 10 orang ini butuh miliar-miliaran
maka kita melakukan PKS dan beberapa universitas yang setelah dikatakan passing grade masuk anak-anak ini. Nah, pertanyaannya, dengan kondisi itu apakah ini akan dilaksanakan setiap tahun? Saya menjawab, insya Allah kita akan laksanakan setiap tahun. Nah, kenapa jawabannya insya Allah? Ada beberapa hal yang menjadi pemikiran kami. Kami juga begitu 10 ini dengan butuh waktu 5 tahun menunggu mereka. Dalam tahun-tahun berikutnya juga membutuhkan sumber daya manusia untuk ditambah lagi. Tapi tahun-tahun tersebut juga membutuhkan klinik, tempat yang harus kita siapkan untuk mereka ketika mereka tamat kuliah, kemudian jadi dokter, supaya mereka ada tempat begitu selesai. Mereka tidak mencari tempat lain. Dan akhirnya nanti pada 10 Muharram yang akan datang di Hari Rahman Rahim Day, kita akan menandatangani fakta integritas untuk anak-anak yang bersekolah ini, anak-anak yang ikut kedokteran ini. Fakta integritas itu kurang lebih nanti ketika saya selesai sekolah atau kuliah di kedokteran, maka kami akan menggratiskan seluruh anak yatim yang ada di Kabupaten Lombok Tengah untuk berobat, orang tua jompo, janda, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih bunyi fakta integritas, dan tidak boleh hengkang dari Kabupaten Lombok Tengah, harus bekerja di Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan apa isi dari fakta integritas tersebut. Itu tanggung jawab penuh berarti bagi anak-anak yang itu untuk menyelesaikan semuanya sampai dengan bekerja. iya, kita sampai dengan tempatnya di Bupati. Maka harus disiapkan. Kenapa? Kawin ke luar daerah gimana? Kalau itu ada fakta integritasnya juga sedang dirumuskan. Nah, yang bapak-bapak tanya begini, yang bapak-bapak lupa. Bagaimana kalau Pak Bupati berhenti jadi bupati? Saya tanya dulu. Kalau saya berhenti jadi bupati, Jadikan 2 periode. Nah, kalau bagaimana kalau bupati berhenti? Yayasan ini dipimpin oleh sekda, pendirinya Bupati Lombok Tengah. Nah, pengurusnya banyak pegawai, tapi jabatannya begitu saya berhenti jadi bupati, bupati berikutnya yang ngurus ini. Begitu Pak Sekda berhenti, Sekda berikutnya. Begitu Kepala Dinas Pendidikan berhenti, Kepala Dinas berikutnya. Jabatannya. Ini harus dianu. Kan banyak yang bilang ini, kalau Pak Bupati berhenti kan susah kita. Jangan susah, ini sudah diikat di akte notaris. Ini pakai jabatan. Iya. Misalkan programnya tidak dilanjutkan lagi bupati setelahnya bagaimana? Perlu perda. Udah akte notaris sudah mengatakan seperti itu. Nanti kita tuangkan dalam aturan lebih lanjut. Tenang saja, kita akan berpikir untuk umat ini. Kalau kita berpikir untuk diri kita, ketua yayasannya Fathul Bahri selesai. Apa juga? Iya. Tapi ini pakai jabatan ini. Ketua yayasannya Firman Wijaya selesai. Apa loh? Nanti kalau selesai jadi sekda apa ada yang kita kelola, tapi enggak kita berpikir begitu. Ini sekda berikutnya masuk, sekda berikutnya yang ngurus. Ya, bagaimana mau berhenti ada uang 5.000 rupiah per pegawai negeri? Ya. Ini ada uang umat di sini. Ya. Itu. Namun pengalinya jadi cukup banyak. Seperti itu. Ada yang lain? Biasa, tiap tahun jadinya 10 dokter, ya. Udah 5 tahun 50 dokter. Jawabannya insya Allah. Nanti kan ada rapat umum pengurus yayasan yang menentukan. Kalau hajatannya setiap tahun, kalau hajatannya setiap tahun. Tapi kan pada begini maksud saya, pada fase-fase tertentu tahun-tahun berikutnya kita akan butuh klinik ini. Maka klinik ini kan butuh duit. Nah, kan bisa kita pre dulu setahun, misalnya di tahun ketiga, tahun kedua, uang itu kita pakai untuk membangun klinik. Pertanyaannya, boleh tidak? Ini yang harus di Lailatul Ijtima kan, di Bahsul Masail kan,
Di Basul Masail kan boleh ndak uang ini untuk itu Tadi dari zakat itu. bukan zakat, dari sedekah pegawai negeri. Sedekah pegawai negeri. Mungkin satu lagi saya dari media rakyat pemerintah Azan terkait MOU ini kan sudah tantangan. Selanjutnya akan untuk ujian sendiri kapan dia akan mulai, terus mungkin dari layanan dari GIO sendiri kelebihan dan kelebihan Silakan. Tidak Pak Bupati tertarik dengan GIO. Izin Pak ya. Ya. Terima kasih pertanyaannya dari Radar Mandalika ya. Untuk teknis mengenai bimbingan ini sendiri akan diadakan di gedung kampus belajar Ganesha Operation Rinjani di Jalan Rinjani Praya. Itu lokasinya. Kalau untuk kapan mulainya, kalau di MOU sudah tertera semua, namun saya sampaikan juga di sini bahwa kita akan start di tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan H-1 menjelang tes seleksi PMB Unram. Gitu. Untuk pertemuan wajibnya seminggu itu ada 4 pertemuan di hari Rabu dan hari Sabtu, jadi sehari ada dua gitu ya. Sedangkan di luar jam wajib, siswa akan kami minta untuk datang belajar tambahan. Tentu teknis utamanya kita tidak langsung start belajar di tanggal 7. Kami akan asesmen dulu anak-anak ini karena kami akan lihat kemampuan dasarnya. Jadi kami akan menyesuaikan pengajaran kami dengan karakteristik anak-anak ini gitu. Jadi harus ada asesmen dulu, profiling dulu, dan insya Allah setelah tryout kami akan adakan monitoring dan evaluasi. Kami akan menyampaikan laporannya kepada mungkin ketua yayasan dan pengurus lainnya tentang bagaimana progres anak-anak ini. Karena kegiatan ini misinya mulia, maka kami pun juga memberikan kelebihan-kelebihan yang tidak ada di dalam MOU. Contohnya misalnya layanan menjawab pertanyaan siswa di grup dan lain-lain itu tidak tertuang. Kami anggap itu sebagai bonus. Boleh kami mengambil peran di sana, izin Pak ya. Gitu. Karena ini mulia sekali goalnya saya lihat, maka kami juga ingin mengambil peran untuk bersedekah dalam bentuk ilmu akademis. Begitu Mas, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih.